Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Selamat datang di channelku. Hari ini aku akan menceritakan tentang sisik cinta sang putra duyung. Aku jatuh cinta pada duyung yang kutangkap. Ingat ya, ini cerita hanya karangan semata, bukan kisah asli. Sebelum mulai, jangan lupa bersyukur kepada Allah yang Maha Esa dan jangan lupa bersolawat untuk Nabi kita Muhammad. Bagi yang beragama Islam, jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan loncengnya ya, agar dapat notifikasi saat channel ini update. Oke, mari kita mulai ceritanya. Gadis laut. Pagi itu laut Teluk Biru begitu tenang. Cahaya matahari memantul di permukaan air, camar beterbangan rendah di atas perahu-perahu nelayan. Di antara mereka, ada satu sosok yang selalu menonjol. Seorang gadis muda bernama Alia. Setiap pagi, ia berlayar sendirian dengan perahu kecil dan jaring tua peninggalan ayahnya. Orang-orang desa sering berbisik, perempuan kok melaut sendirian. Tapi Alia tak pernah peduli. Laut sudah seperti rumah baginya. Ayahnya dulu seorang nelayan tangguh yang hilang di telan badai. Sejak itu, Alia berjanji akan meneruskan pekerjaannya. Ia percaya laut tidak jahat, laut hanya menyimpan rahasia. Dengan langkah ringan, Alia menurunkan perahu ke air. Angin laut menyapa wajahnya, membawa aroma asin yang menenangkan. Pagi, laut, bisiknya lembut. Semoga hari ini aku beruntung. Setelah sampai di tengah, ia menebarkan jaring. Benangnya berkilau terkena cahaya matahari. Biasanya, ia hanya perlu menunggu sebentar sebelum menarik hasil tangkapannya. Tapi kali ini berbeda. Saat mulai menarik jaring, terasa berat, jauh lebih berat dari biasanya. Ia menggigit bibir, menahan napas, dan menarik sekuat tenaga. Ombak di sekeliling perahu berputar pelan, airnya tampak aneh, seolah berkilau dari bawah. Apakah ini ikan besar? Gumamnya. Dengan susah payah, jaring itu akhirnya muncul ke permukaan. Tapi ketika Alia melihat apa yang tersangkut di dalamnya, tubuhnya langsung kaku. Bukan ikan. Bukan makhluk laut biasa. Di dalam jaring terbaring seorang pria muda berambut perak, kulitnya pucat berkilau seperti sisik mutiara, dan dari pinggang ke bawah, terbentang ekor ikan berwarna hijau kebiruan. Alia terpaku. Napasnya tercekat, jantungnya berdetak kencang. Lalu ia berbisik lirih, tak percaya. Aku menangkap duyung. Tangkapan aneh. Alia terdiam lama, menatap sosok aneh yang kini terbaring di dasar perahunya. Air laut menetes dari rambut peraknya, membuat wajahnya terlihat seolah bercahaya di bawah sinar matahari. Jantung Alia berdetak cepat. Ia ingin lari, tapi kakinya seakan membeku. Ini benar-benar duyung, gumamnya pelan. Ia pernah mendengar cerita rakyat tentang makhluk laut setengah manusia, tapi tak pernah menyangka akan melihatnya sendiri. Makhluk itu tampak pingsan. Nafasnya pelan, tapi masih hidup. Ada bekas luka di bahunya, mungkin akibat terjerat jaring. Alia menatapnya dengan perasaan campur aduk, antara takut, bingung, dan iba. Laut mulai berombak kecil, seolah memperingatkannya untuk segera mengembalikan sang duyung. Namun Alia menggigit bibir, bimbang. Kalau aku lepaskan sekarang, dia bisa tenggelam. Tapi kalau ku bawa pulang, pikirnya. Ia memutuskan mengikuti naluri hatinya. Dengan hati-hati, ia menutup tubuh duyung itu dengan kain basah agar tetap lembab, lalu mendayung perahunya cepat ke tepi pantai. Begitu tiba di darat, ia menengok kanan kiri. Tak ada orang yang melihat. Ia menarik perahunya ke gudang tua di dekat bibir pantai, tempat ia biasa menyimpan alat pancing. Di sana,
Ia menyiapkan wadah besar berisi air laut, lalu memindahkan duyung itu perlahan ke dalamnya. "Maaf, aku tak bermaksud melukaimu," bisiknya pelan sambil membersihkan luka di bahunya dengan air asin. Sore menjelang, langit berubah jingga. Alia duduk di lantai, menatap makhluk itu yang masih terdiam. Entah mengapa, ada perasaan aneh di dadanya, bukan sekadar takut, tapi juga takjub. Ia menyentuh air di dalam wadah. "Siapa kamu sebenarnya?" tanyanya lembut. Saat itu, mata duyung itu perlahan terbuka. Irisnya biru laut, berkilau menembus cahaya senja. Ia menatap Alia dengan lemah, bibirnya bergerak pelan dan suara seraknya terdengar seperti hembusan angin laut. "Kau, manusia?" Alia terkejut mendengarnya. Ia mundur sedikit, tapi matanya tak bisa berpaling. Suara itu nyata, lembut, dan asing. Dan di dalam tatapan duyung itu, Alia merasa laut sedang memandang balik padanya. Rahasia di gudang. Sejak sore itu, hidup Alia berubah. Ia masih belum percaya bahwa makhluk yang disimpannya di gudang adalah nyata, seorang putra duyung. Tapi setiap kali ia menatap mata biru itu, semua keraguan sirna. Malam hari, saat desa sudah sepi, Alia kembali ke gudang membawa air laut segar dan sedikit ikan kecil untuk makanannya. Ia membuka pintu perlahan agar tak menarik perhatian. Suara ombak terdengar sayup dari luar, menemani detak jantungnya yang tak menentu. Sosok duyung itu masih di dalam bak air, separuh tubuhnya terendam. Rambut peraknya basah, menutupi sebagian wajahnya. Ketika Alia mendekat, ia membuka mata. "Kau kembali," katanya lirih, suaranya dalam dan lembut, seperti bisikan ombak di tengah malam. Alia menelan ludah, sedikit gugup. "Aku hanya ingin memastikan kau baik-baik saja. Luka di bahumu sudah membaik," potongnya dengan senyum tipis. "Air laut menyembuhkan kami lebih cepat daripada manusia." Alia mengangguk pelan, lalu duduk di samping wadah. "Aku tidak tahu harus memanggilmu apa." "Namaku Kaelen," jawabnya singkat. "Dan kau?" "Alia." Nama mereka bergema pelan di antara dinding kayu gudang yang lembab. Mereka terdiam lama. Alia menatap ekor Kaelen yang berkilau biru kehijauan, begitu indah hingga ia nyaris lupa bernapas. Setiap gerak kecil sisiknya memantulkan cahaya seperti serpihan bintang di air. "Dunia bawah laut seindah ekormu juga, Kaelen?" tanyanya, setengah bercanda. Kaelen tersenyum samar. "Lebih indah dari apapun yang bisa dibayangkan manusia. Tapi, tidak semua keindahan di sana bebas." "Bebas?" "Ya. Ada aturan, ada perjanjian antara kami dan penjaga laut. Kadang, keindahan adalah kurungan paling halus." Alia diam. Kata-katanya terdengar berat, tapi suaranya begitu tenang. Ia ingin bertanya lebih jauh, tapi Kaelen terlihat lelah. "Beristirahatlah," kata Alia lembut. "Aku akan menjaga agar tak ada yang tahu kau di sini." Kaelen memandangnya lama, lalu berkata, "Manusia sepertimu, aneh. Kau bisa saja menjualku atau menyerahkan aku pada mereka." Alia tersenyum kecil. "Aku pemancing, bukan pemburu." Kaelen tertawa pelan, suara tawanya seperti riak air yang pecah di pantai. Saat Alia beranjak keluar, ia menatap langit malam. Di luar, bintang bertaburan. Tapi entah kenapa, malam itu laut terasa berbeda, seolah berbisik lembut kepadanya. Dan di dalam gudang, Kaelen masih memandangi arah pintu tempat Alia pergi, dengan tatapan yang menyimpan sesuatu.
antara rasa terima kasih dan rasa penasaran terhadap manusia yang berani menyentuh rahasia laut. Percakapan laut dan darat. Sudah 3 hari Alia merawat Kak Ellen di gudang tua dekat pantai. Setiap malam, ia datang membawa air laut baru agar tubuh Kak Ellen tetap segar, juga ikan-ikan kecil untuk dimakan. Semakin lama, rasa takutnya berubah menjadi rasa ingin tahu. Kak Ellen tidak lagi terlihat lemah. Luka di bahunya sembuh, dan kulitnya kembali berkilau lembut di bawah cahaya lentera. Malam itu, saat angin laut berhembus pelan, mereka berbicara untuk pertama kalinya lebih lama. "Kau tidak takut padaku?" tanya Kak Ellen sambil memandangi wajah Alia. Alia tersenyum kecil. "Aku lebih sering berhadapan dengan ombak dan badai. Jadi, makhluk laut seperti kamu tidak terlalu menakutkan." Kak Ellen tertawa pelan, suaranya jernih dan menenangkan. "Manusia biasanya lari ketakutan. Tapi kau berbeda." Alia mengangkat bahu. "Mungkin karena aku sudah lama merasa laut bukan tempat asing. Laut seperti temanku." Kak Ellen menatapnya dalam, matanya berkilau biru. "Mungkin itu sebabnya laut mempertemukan kita." Mereka terdiam sebentar. Hanya suara ombak dari kejauhan yang mengisi ruang. Alia kemudian bertanya, "Kau berasal dari mana, Kak Ellen?" "Dari bawah permukaan laut ini, jauh di kedalaman tempat cahaya tidak bisa menembus. Di sana ada istana karang dan taman mutiara. Tapi, ia menunduk sejenak, aku tidak bisa kembali." Alia menatapnya, bingung. "Kenapa?" Kak Ellen hanya menjawab lirih, "Aku melanggar perjanjian laut. Dan hukum laut tak pernah memberi ampun." Alia tak berani bertanya lebih jauh. Ia melihat kesedihan di mata Kak Ellen, seperti gelombang yang menahan badai di dalamnya. Untuk mengubah suasana, ia tersenyum kecil. "Kalau begitu, sementara ini kau boleh tinggal di sini. Tapi jangan sampai ketahuan warga desa, ya. Mereka pasti panik kalau tahu ada duyung di gudangku." Kak Ellen tersenyum. "Aku janji. Lagi pula, di sini hangat. Tidak seperti dasar laut yang sunyi." Alia merasa dadanya bergetar mendengar kata-kata itu. Ia menunduk, pura-pura sibuk mengaduk air di wadah. "Kau bicara seolah kau bisa merayu," ujarnya pelan. Kak Ellen tertawa lagi, lembut. "Aku hanya jujur." Malam makin larut. Alia akhirnya berpamitan, tapi sebelum keluar, Kak Ellen memanggilnya, "Alia." "HM. Terima kasih sudah menyelamatkanku." Alia menatapnya sejenak, lalu tersenyum. "Sama-sama, Kak Ellen." Ia melangkah pergi, namun di dadanya tumbuh sesuatu yang belum pernah ia rasakan, hangat, lembut, dan berdebar setiap kali ia mengingat tatapan mata biru itu. Dan di dalam gudang, Kak Ellen masih menatap pintu yang baru tertutup. Ombak di luar bergulung pelan, seolah ikut tersenyum atas awal kisah 2 dunia yang perlahan saling mendekat. Bisikan ombak. Malam itu, udara di tepi pantai terasa lebih tenang dari biasanya. Suara ombak terdengar lembut, seperti sedang berbisik kepada bintang-bintang. Alia melangkah menuju gudang dengan langkah pelan, membawa ember berisi air laut. Saat membuka pintu, ia melihat Kak Ellen tengah duduk menatap bulan yang menggantung di langit. Cahaya perak menimpa kulitnya, membuatnya tampak seperti bagian dari laut yang menjelma manusia. "Kau suka melihat bulan?" tanya Alia. Kak Ellen menoleh, tersenyum samar. Di bawah laut, bulan hanya cahaya samar. Tapi di sini, ia terlihat hidup. Alia ikut duduk di sampingnya. "Ayahku dulu bilang,
Laut dan langit saling mencintai tapi tak pernah bisa bersatu. Karena itu ombak selalu berlari mengejar bayangan langit. Kak Ellen memandangi wajahnya lama. Mungkin mereka memang tak bisa bersatu, tapi tetap saling mencari. Sama seperti kita. Alia menunduk, pipinya memanas. Kau pandai bicara. Kak Ellen tersenyum kecil. Aku hanya jujur. Beberapa saat mereka terdiam. Hanya suara air yang memecah keheningan. Lalu Kak Ellen berkata pelan, aku bukan duyung biasa. Aku putra Raja Laut, tapi dikutuk. Alia menatapnya tak percaya. Dikutuk? Ya, jawab Kak Ellen lirih. Aku menolong manusia yang tenggelam, padahal kami dilarang menyentuh dunia manusia. Karena itu, aku diusir. Aku hanya bisa kembali jika menemukan manusia yang hatinya benar-benar tulus mencintai laut. Alia menatap air di bak, pikirannya berputar. Mencintai laut dengan tulus. Kak Ellen menatapnya lembut. Laut sepertinya mengirimku padamu, Alia. Alia menelan ludah, jantungnya berdebar keras. Kenapa kau berkata begitu? Kak Ellen mendekat sedikit. Karena saat bersamamu, aku merasa laut kembali berbicara padaku. Alia tak tahu harus berkata apa. Hanya diam, menatap mata biru laut itu. Di dadanya, sesuatu tumbuh, hangat, lembut, dan menakutkan sekaligus. Dan malam itu, di bawah sinar bulan yang menyinari laut tenang, ombak berbisik lembut, seolah menyetujui perasaan yang perlahan tumbuh di antara mereka. Rahasia terbongkar. Sudah seminggu Alia merawat Kak Ellen diam-diam di gudang dekat pantai. Setiap malam ia datang membawa air laut dan makanan, namun belakangan, banyak mata mulai memperhatikan. Suatu sore, Alia mendengar dua nelayan berbisik. Anak itu sering ke gudang malam-malam. Mungkin dia sembunyikan sesuatu. Hatinya berdebar. Malam itu, ia kembali ke gudang dengan langkah cepat. Mereka mulai curiga, katanya pada Kak Ellen. Kak Ellen menatapnya lembut. Kalau mereka datang, aku akan pergi. Tidak. Alia memotong, aku tak mau kehilanganmu. Tiba-tiba terdengar langkah-langkah di luar. Suara orang memanggil. Alia, buka pintunya. Alia panik. Ia menatap Kak Ellen, lalu cepat menarik terpal besar, menutupnya di dalam bak air. Detik berikutnya, pintu didobrak. Apa yang kau sembunyikan di sini? Tanya Pak Jani, kepala desa. Tidak ada, jawab Alia gemetar, aku cuma bersih-bersih. Mereka mengelilingi ruangan, tapi hanya melihat air laut di ember. Setelah beberapa saat, mereka pergi. Begitu semuanya tenang, Kak Ellen keluar perlahan. Kau mempertaruhkan dirimu, katanya pelan. Alia tersenyum samar. Aku hanya ingin melindungimu. Di luar, ombak berdebur pelan, seolah memperingatkan bahwa rahasia besar tak akan bisa tersembunyi selamanya. Keputusan di bawah bintang. Malam itu, angin laut berembus lembut membawa aroma asin yang menenangkan sekaligus menyakitkan. Alia duduk di depan gudang, menatap ombak yang berkilau di terpa cahaya bulan. Sejak kejadian semalam, pikirannya tak pernah tenang. Ia tahu rahasianya dan Kak Ellen tak akan bertahan lama. Orang-orang desa akan kembali, dan kali ini mungkin mereka takkan mudah ditipu. Kak Ellen keluar perlahan, rambut basahnya meneteskan air laut yang berkilau seperti mutiara. Kau belum tidur? Alia menggeleng. Aku takut mereka akan tahu. Kak Ellen duduk di sampingnya. Aku bisa pergi,
Alia. Laut luas, aku bisa bersembunyi di sana. Alia menatapnya cepat, matanya berkaca. Kau lupa. Kutukanmu belum terhapus. Jika kau kembali sebelum waktunya, kau bisa hancur jadi buih. Hening menelan keduanya. Hanya suara ombak dan desir angin menjadi saksi. Alia menunduk, menatap pasir di bawah kakinya. Aku akan mencari cara untuk membebaskanmu. Apapun risikonya. Kak Ellen menatapnya lembut. Dan kalau caranya membuatmu terluka. Alia menatap balik, suaranya bergetar. Aku lebih takut kehilanganmu. Kak Ellen terdiam, lalu perlahan menggenggam tangannya. Sentuhan dingin itu membuat Alia merasa damai aneh yang sulit dijelaskan. Kau manusia pertama yang membuatku ingin bertahan di daratan, ucap Kak Ellen. Aku tak tahu apa nama perasaan ini, tapi setiap kali kau tersenyum, laut di dalam diriku menjadi tenang. Alia menatapnya, senyum tipis muncul di wajahnya. Mungkin itu yang manusia sebut cinta. Kak Ellen terdiam sejenak, lalu menatap bintang-bintang di langit. Kalau begitu, aku ingin melindungi cinta itu. Dan malam itu, di bawah langit penuh bintang, mereka membuat keputusan. Mereka akan mencari cara untuk mematahkan kutukan Kak Ellen bersama. Apapun yang menanti, mereka siap melawan dunia. Rahasia laut dalam. Pagi itu, ombak terasa berbeda. Langit redup, angin dingin berembus dari laut seolah membawa pesan. Alia berdiri di tepi pantai sambil menggenggam kalung kerang yang pernah Kak Ellen berikan. Sejak malam mereka membuat janji, ia terus memikirkan satu hal, bagaimana cara mematahkan kutukan itu. Laut pasti menyimpan jawabannya, gumamnya. Hari itu juga, Alia pergi ke rumah Pak Suryo, nelayan tua yang dikenal menyimpan banyak cerita tentang laut. Pak, tanyanya hati-hati, apa benar ada duyung yang pernah dikutuk karena menolong manusia? Pak Suryo menatapnya lama. Dari mana kau dengar itu? Aku cuma penasaran, jawab Alia cepat. Si nelayan menghela napas. Legenda itu nyata. Konon, kutukan dari Ratu Laut hanya bisa dipatahkan dengan air dari mata samudra, sumber air di dasar laut terdalam, dijaga oleh makhluk tua. Tapi manusia tak akan bisa mencapainya hidup-hidup. Alia menggigit bibir. Kalau aku bisa menemukan tempat itu, mungkin dia akan bebas. Pak Suryo hanya menggeleng. Itu bukan tempat untuk manusia, nak. Laut melindungi rahasianya dengan nyawa. Namun kata-kata itu justru meneguhkan tekad Alia. Malamnya, ia menceritakan semuanya pada Kak Ellen. Mata samudra, gumam Kak Ellen. Itu tempat asal kutukanku. Tapi berbahaya, Alia. Arusnya bisa menelanmu. Alia menatapnya mantap. Aku sudah memutuskan. Kalau laut mengujiku, aku akan menjawabnya dengan keberanian. Kak Ellen memejamkan mata, menahan rasa takut yang jarang ia rasakan. Kau manusia, Alia. Tapi hatimu, seperti lautan itu sendiri. Ia lalu memberikan sebuah sisik biru berkilau dari tubuhnya. Ini bagian dari diriku. Jika kau tenggelam, itu akan melindungimu untuk bernapas di dalam air. Alia menggenggam sisik itu erat. Aku berjanji akan kembali bersamamu. Di luar, ombak bergemuruh semakin keras, seolah menyadari bahwa seorang manusia baru saja menantang rahasia terdalam laut. Perjalanan ke dasar samudra. Fajar belum sepenuhnya datang ketika Alia menatap lautan luas di depannya. Angin dingin menusuk kulit, namun tekadnya tak tergoyahkan. Di tangannya,
Sisik biru pemberian Kak Ellen berkilau lembut seperti memanggil laut itu sendiri. "Apakah kau yakin?" tanya Kak Ellen lirih di sampingnya. Alia menatapnya dengan mata bergetar, tapi penuh keyakinan. "Kalau aku tidak melakukannya, kau akan tetap terkurung dalam kutukan. Aku tak mau melihatmu menderita." Kak Ellen menunduk, lalu menyentuh pipinya lembut. "Jika laut mengambilmu dariku, aku tak akan memaafkan diri sendiri." Alia tersenyum kecil. "Kalau begitu, percayalah padaku. Aku akan kembali." Tanpa ragu, ia melangkah ke dalam air. Ombak menyentuh kakinya, lalu naik hingga menelan tubuhnya. Sisik di tangannya menyala terang, membuatnya bisa bernapas di bawah laut. Dunia yang ia masuki begitu indah, koral berwarna lembut, ikan-ikan berkilau, dan cahaya remang dari permukaan jauh di atas sana. Tapi semakin dalam ia menyelam, laut berubah. Air menjadi dingin dan gelap. Bayangan besar melintas cepat di kejauhan. Alia menggenggam sisik itu kuat-kuat dan terus turun mengikuti arus. Akhirnya, ia melihatnya, sebuah pusaran cahaya di dasar laut, tempat yang disebut mata samudra. Di tengahnya, sebuah batu biru besar berdenyut seperti jantung. Namun di sekitarnya, seekor makhluk raksasa berjaga, tubuhnya seperti ular laut dengan mata merah menyala. Alia menahan napas. Ia tahu, hanya ada satu cara. Ia mendekat perlahan sambil berdoa untuk Kak Ellen. Makhluk itu mengaum, air bergetar di sekitarnya. Alia melompat, berenang secepat mungkin ke arah batu biru. Ketika monster itu hampir menangkapnya, sisi Kak Ellen di tangannya bersinar terang, membentuk pelindung biru. Cahaya itu memecah kegelapan, melingkupi seluruh laut. Dan dalam sekejap, segalanya menjadi putih. Saat Alia membuka mata, ia sudah di permukaan, terdampar di pasir, tubuhnya lemah tapi masih hidup. Di tangannya, batu biru itu telah retak, sinarnya memudar. Ia menatap laut dengan air mata menetes. "Kak Ellen, berhasilkah aku?" Ombak mendekat lembut, seolah menjawab pertanyaannya dengan bisikan samar, dan di antara buih ombak, terdengar suara lembut yang sangat ia kenal. "Alia, cinta di antara dua dunia." Suara itu membuat Alia membuka mata lebar-lebar. Ia menoleh ke arah laut, dan di sana berdiri sosok yang begitu ia rindukan. Kak Ellen. Tapi kini ia berbeda. Tubuhnya tidak lagi bersisik, kakinya nyata, dan kulitnya bersinar lembut seperti permukaan air saat matahari terbit. Alia menatapnya tak percaya. "Kak Ellen?" Kak Ellen berjalan pelan ke arahnya, senyum lembut menghiasi wajahnya. "Kau melakukannya, Alia. Kutukanku terlepas." Air mata Alia menetes. Ia segera berlari memeluknya, merasakan hangat tubuh yang dulu hanya bisa disentuh di air asin. "Aku pikir aku takkan melihatmu lagi," isaknya. Kak Ellen membalas pelukannya, suaranya bergetar. "Aku juga. Tapi laut memberiku kesempatan, karena hatimu yang berani." Mereka berdiri lama di tepi pantai, hanya ditemani suara ombak dan burung laut. Tapi di balik kebahagiaan itu, Alia tahu sesuatu tak bisa dihindari. "Kak Ellen," katanya pelan, "sekarang kau bebas. Kau harus kembali ke dunia laut, bukan?" Kak Ellen menatapnya dengan mata biru dalam yang penuh kesedihan. "Aku ingin bersamamu. Tapi laut takkan membiarkanku tinggal selamanya. Aku bagian dari sana, sama seperti kau bagian dari daratan." Alia menunduk, menahan air mata. "Jadi ini perpisahan?" Kak Ellen menggeleng.
Ia memegang tangan Alia, menempelkan kerang kecil bercahaya di telapak gadis itu. Selama ini bersinar, aku akan datang setiap kali kau memanggilku. Laut tidak memisahkan kita, hanya menjaga jarak agar cinta ini tetap hidup. Ombak perlahan naik ke kaki mereka, membentuk lingkaran cahaya lembut. Kak Ellen menatapnya sekali lagi, penuh cinta. Terima kasih telah mengajarkan padaku arti keberanian dan kasih sayang. Alia mencoba tersenyum meski air mata mengalir. Dan terima kasih karena telah membuatku mencintai laut lebih dari sebelumnya. Dalam pelukan terakhir mereka, angin laut berhembus lembut, membawa bisikan hangat yang seolah berkata bahwa cinta sejati tak selalu harus bersama, cukup saling mengenang, dan ia akan abadi. Saat ombak terakhir surut, Kak Ellen telah menghilang ke dalam laut. Tapi di tangan Alia, kerang biru itu berkilau lembut. Dan setiap malam, ketika ia duduk di pantai menatap bintang, ia tahu. Kak Ellen mendengarnya di bawah sana, di dunia laut yang tak lagi terasa jauh.